Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, sekarang Bapak minta kepada kalian untuk memperhatikan di sekeliling kalian. Apabila ada sampah atau barang-barang yang tidak berkepentingan dengan pembelajaran kita hari ini, tolong disimpan. Dan Bapak ingin hanya barang yang berkepentingan saja yang ada di depan kalian. HP-nya tolong masukkan, Ahmad. Nanti ada waktunya kita menggunakan HP. Siap, Pak? Sudah semuanya? Sudah, Pak. Baik, siap belajar ya. Iya. Baik, sekarang Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Yang pertama, Laili Hasanah, Hadir, Pak. Ahmad Khalidur Rahman, Hadir, Pak. Gusti Fadlil Halik, Hadir, Pak. Amin Faizun. Nggak ada, Pak. Tak masuk, Pak. Masuk ya. Ada keterangan? Sakit, Pak. Sakit ya. Doakan ya. Doakan. Doakan cepat ya, Pak. Oh, cepat sembuh. Mama doakan satu lagi kalau tidak sembuh. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang tadi kita sebagai lupa sebagai yang ketawa. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari proses pengangkatan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sebagai khalifah. Nah, sebelum kita menuju ke materi ini, Bapak akan mengetes kalian tentang pengetahuan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita mempelajari tentang biografi dari keempat khalifah ini. Nah, sekarang Bapak akan mengetes kalian. Coba Ahmad. Ya, Pak. Ahmad. Apa julukan bagi Abu Bakar? Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq, Pak. Ya, bagus. Singkat ya. Ya, coba Laili. Apa julukan dari Umar? Al-Faruq. Ya, artinya? Singa di padang pasir. Ya, betul ya. Jadi, kalian masih ingat materi kita minggu lalu. Baik, sekarang langsung saja kita membahas itu. Bapak akan mengetes kalian tentang materi kita hari ini. Minggu lalu sudah Bapak ingatkan kan? Untuk sedikit belajar tentang materi kita hari ini. Coba Gusti, apa yang kamu ketahui tentang proses pengangkatan dari keempat khalifah ini? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Coba Ahmad, tahu nggak?
Apa yang Ahmad ketahui? Yang saya tahu semuanya itu dilakukan dengan cara melalui musyawarah, Pak. Pengangkatannya, Pak. Ya, sudah bagus ya. Tetapi nanti kita bahas lebih lanjut di kegiatan selanjutnya. Baik, Bapak minta kepada kalian untuk memperhatikan ketika Bapak menjelaskan tentang materi ini, karena di ujung pembelajaran nanti Bapak akan melakukan post test atau pertanyaan kepada kalian. Dan barang siapa yang tidak dapat menjawabnya akan Bapak berikan sanksi ya. Baik, ngerti semua? Tiba. Ngerti, Pak. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menjelaskan proses pengangkatan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sebagai khalifah. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bentar ya. Paham semua? Paham, Pak. Coba, tadi apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Gusti? Berbagi. Lebih fokus ya, Gusti. Tujuan pembelajaran kita di sini adalah kalian dapat menjelaskan proses pengangkatan dari keempat khalifah ini. Nah, nanti berarti di akhir pembelajaran Bapak akan menanyakan seputar tujuan pembelajaran kita. Jadi seperti itu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Tolong perhatian ya, terutama Gusti. Iya, Pak. Kurang fokus dia, Pak. Baik, selanjutnya bentar ya. Nah, langsung kita menuju ke materi saja ya. Bapak hapus dulu ini ya. Nah, sekarang Gusti, perhatikan Bapak ya. Iya, Pak. Nah, pada saat Rasulullah SAW meninggal, umat Muslim mengalami kekacauan yang berat. Mengapa? Karena umat Muslim saat itu tidak menyangka atau tidak siap tentang akibat kehilangan Rasulullah SAW, baik sebagai pemimpin, baik sebagai sahabat, baik sebagai pembimbing yang mereka cintai. Nah, di tengah kekosongan itu, mereka semua panik. Mengapa? Karena sebelum Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah tidak ada menyampaikan apa dan siapa yang akan menggantikannya. Nah, jadi umat Muslim itu mengalami kepanikan. Nah, jadi tidak mengalami kekosongan khalifah. Nah, di tengah kekosongan khalifah itu ada sekelompok Ansor yang membuat perkumpulan di Saqifah Bani Sa'idah. Nah, Saqifah Bani Sa'idah ini adalah tempat pertemuan atau tempat musyawarah yang biasa digunakan oleh kaum Muhajirin, kaum Madinah. Nah, jadi kaum Ansor Jadi kaum Ansor membuat perkumpulan di Saqifah Bani Sa'idah yang dipimpin oleh sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah, yakni Sa'ad bin Ubadah. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini adalah tokoh terkenal dari suku Khazraj. Nah, di tengah perkumpulan itu, Sa'ad bin Ubadah ini mengatakan bahwa yang pantas menggantikan Rasulullah itu adalah kaum dari Ansor. Mengapa demikian? Karena menurut Sa'ad bin Ubadah ini adalah karena kaum Ansor di sini memiliki banyak peran, yakni di saat membantu Rasulullah dari kejaran para kafir Quraisy dan penindasan dari para kafir Quraisy. Nah, jadi di sini menurut dia kaum Ansor lah yang pantas menggantikannya. Mendengar argumen dari Sa'ad bin Ubadah itu, kaum Ansor menyetujuinya. Nah, setelah itu dengarlah kaum Muhajirin mendapat berita dari bahwa kaum Ansor membuat pertemuan, yakni Abu Bakar, Umar. Itu mendengar kabar tersebut, seketika mereka menghampiri Sa'ad Bani Sa'idah. Nah, di saat Umar dan Abu Bakar tiba di situ, hampir saja kaum muslimin mengangkat Sa'ad bin Ubadah itu sebagai pengganti Rasulullah, yakni sebagai khalifah. Namun karena Umar dan Abu Bakar dan sahabat yang lainnya datang,
maka Umar itu diajak untuk mengangkat saat ini. Nah, akan tetapi kaum Muhajirin yang dipimpin oleh Abu Bakar mengatakan bahwa sebaiknya jabatan khalifah atau pengganti Rasulullah ini diserahkan kepada kaum Muhajirin. Mengapa? Karena kaum Muhajirin ini adalah orang yang terlama menemani Rasulullah selama 13 tahun di Mekah dan mempertahankan agama Islam dari kejaran orang kafir Quraisy. Nah, jadi menurut Abu Bakar, kaum Muhajirin lah yang lebih pantas. Nah, mendengar itu semua kaum muslimin itu menyetujuinya, terutama kaum Ansor. Ansor itu langsung teringat sebelum kaum Muhajirin mengajak kaum Ansor ini masuk Islam. Sebelum kaum Ansor ini masuk Islam, mereka itu sering berperang sesama saudara, berperang berlarut, perang lah, sering berperang. Jadi menurut kaum Ansornya adalah kaum Muhajirin ini adalah orang yang pantas menggantikan Rasulullah. Karena dia orang masuk Islamnya lebih lama dan orang yang keimanannya itu tidak diragukan lagi. Nah, setelah itu Abu Bakar melanjutkan perkataannya. Abu Bakar mengusulkan dua orang yang di sampingnya, yakni Umar dan Abu Hurairah bin Jarrah. Nah, Abu Bakar mengusulkan kedua orang ini sebagai pengganti Rasulullah dan meminta kaum muslimin untuk memilih salah satu di antara yang keduanya. Namun, Umar mendengar perkataan dari Abu Bakar itu dan Abu Hurairah ini tidak menyetujuinya. Mereka menolak. Lalu Umar berkata bahwa yang pantas menggantikan Rasulullah SAW itu yakni Abu Bakar. Dan seketika itu Abu Bakar mengangkat tangan Umar mengangkat tangan Abu Bakar dan diikuti oleh Abu Hurairah itu. Nah, jadi dibaiatlah Abu Bakar pada saat itu dan disetujui oleh para kaum muslimin. Nah, jadi pada saat itu baiat pertama Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, keesokan harinya Abu Bakar dibaiat secara umum di hadapan kaum muslimin di Madinah. Nah, saat itu Abu Bakar berpidato pertamanya itu seperti ini. Saudara-saudara, saya telah dipilih oleh kalian sebagai pemimpin sementara. Saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Taatilah saya apabila saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun, apabila saya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka gugurlah ketaatan kalian kepada saya. Nah, jadi seperti itulah pidato pertama dari khalifah kita, yakni Abu Bakar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq itu. Nah, jadi itu adalah proses pengangkatannya. Baiat pertama di mana tadi tempat musyawarahnya? Di Saat Bani Sa'idah. Saat Bani Sa'idah. Baik, bentar ya. Itulah saya. Nah, jadi ini baiat kedua di hadapan umat Muslim. Nah, jadi seperti itulah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Nah, kalau mau dicatat, silahkan dicatat ya. Ya Pak. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Sebelum kita melanjutkan ke Umar, Utsman dan Ali. Di saat Bani Sa'idah. Itu adalah tempat pertemuan atau tempat musyawarah kaum Madinah. Kalau sudah bilangnya Pak Mahfuz. Umat apa tuh Pak? Mana? Di umat Muslim secara umum. Sekaligus pidato pertama Abu Bakar. Sudahkah? Belum. Gusti, kamu gak nyatat?
udah ya, kirain kamu gak catat. Sudah kah? Di hadapan puja. Umat muslim. Oh, umat muslim. Di hadapan umat muslim. Oke. Sudah ya, Bapak bisa. Ini Abu Bakar. Nah, sekarang kita akan membahas Umar. Proses pengangkatan Umar berbeda dengan proses pengangkatan Abu Bakar yang dilakukan secara tergesa-gesa atau di saat Rasulullah meninggal. Nah, kalau Abu Bakar ini, pengangkatan Umar ini adalah ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya atau Abu Bakar. Jadi di saat Abu Bakar sudah mengetahui bahwa ajalnya itu sudah dekat, Abu Bakar ingin menunjuk Umar untuk menggantikannya sebagai khalifah. Namun Abu Bakar tetap meminta kepada sahabat-sahabatnya seperti Ali, Utsman itu untuk untuk menanyakan pendapat mereka tentang usulan dari Abu Bakar. Apakah mereka setuju kalau Umar ini menggantikan posisi Abu Bakar sebagai khalifah? Nah, pada saat itu sahabat-sahabat itu menyetujuinya. Nah, jadi terangkatlah Umar sebagai khalifah. Jadi Umar sebagai khalifah ini secara tidak langsung ditunjuk secara tidak langsung oleh Abu Bakar. Berbeda dengan pengangkatan Abu Bakar. Kalau Umar ini ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Oh, ditunjuk. Tapi tetap nanya kan, Pak? Ya, tapi tetap meminta pendapat dari sahabat-sahabat lainnya. Nah, jadi ini ditunjuk. Nah, kalau Utsman. Nah, kalau Utsman ini adalah ketika pengangkatan Utsman sebagai khalifah ini ketika terjadinya tragedi subuh. Apa itu tragedi subuh? Tragedi subuh itu adalah ketika Umar hendak mengimami sholat subuh kaum muslimin, ada seorang pemuda itu yang bernama Lu'lu'ah Fayruz itu menusuk atau menikam Umar dari belakang dan tertusuklah Umar. Nah, namun Umar tidak langsung meninggal. Umar langsung meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk berkumpul dan memusyawarahkan siapa pengganti Umar untuk menjadi khalifah. Nah, setelah mengalami musyawarah yang sangat sengit dan alot, akhirnya disetujuilah bahwa Utsman pengganti dari Umar. Jadi Utsman ini juga dilakukan musyawarah, tetapi tidak ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Nah, jadi yang musyawarah itu adalah Abu Bakar. Kalau Umar itu ditunjuk, walaupun akhirnya meminta pendapat juga. Kalau Utsman juga dilakukan sebagai itu musyawarah. Nah, jadi ini musyawarah. Yang terakhir, Ali. Nah, Ali ini adalah pengangkatan Ali ini terjadi ketika Utsman meninggal terhadap seperti kejadian peperangan. Jadi Utsman meninggal itu pada tanggal 16 Juni. Utsman meninggal, terjadilah kekosongan pemimpin dan akhirnya Ali yang diusulkan oleh Zubair bin Awam dan Talha untuk menggantikan Utsman. Pada awalnya Ali menolak, namun karena desakan dari sahabat-sahabat yang lain untuk Ali menggantikan Utsman, akhirnya Ali pun mau menggantikan Utsman sebagai khalifah. Nah, jadi seperti itulah sejarah singkat pengangkatan dari keempat khalifah ini. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Yang pengangkatan itu Pak Utsman tadi Pak. Utsman ya? Ali Pak. Ali ini diangkat karena Utsman meninggal. Utsman meninggal pada tragedi apa itu bisa dibilang peperangan. Jadi Utsman meninggal, akhirnya kosong jabatan khalifah ini kosong. Akhirnya para sahabat itu mengusulkan kalau Ali yang pantas menggantikan Utsman sebagai khalifah. Musyawarah juga ke Pak? Musyawarah.
Nah, Ali itu awalnya tidak mau. Akhirnya karena desakan para sahabat yang lainnya untuk meminta Ali menggantikan Utsman, akhirnya Ali pun mau. Oh gitu. Nah, jadi yang ditunjuk itu hanya Umar dari pemimpin sebelumnya. Walaupun akhirnya diminta pendapat dari sahabat-sahabat yang lain. Paham Pak? Itu, paham ya? Makasih Pak. Nah, kalau sudah paham, Bapak akan berikan kalian tugas, yakni ini sebenarnya kelompok, namun ada satu teman kalian yang tidak masuk, jadi kalian individu saja ya. Namun Bapak akan memberikan waktu yang lebih panjang. Siapa? Ini, ya. Nah, di situ ada informasi mengenai proses pengangkatan 4 khalifah ini. Di bawahnya juga ada perintahnya bahwa kalian diminta untuk mengisi pertanyaan di bawah. Ada pertanyaannya kan? Apa Pak? Ada Pak pertanyaannya. Lengkap Pak. Lengkap. Kalian diminta untuk menuliskan, yaitu mencari 4 proses pengangkatan dari 4 khalifah ini. Tahu kan, dari Abu Bakar, Iya. Umar, Utsman dan Ali. Iya Pak. Bapak beri waktu kalian 5 menit saja ya. Karena di situ juga ada informasinya, jadi kalian tinggal cari-cari saja. Oh, silakan Ahmad, di sini boleh menggunakan HP untuk mencari di Google. Boleh pakai apa? Boleh, tapi jangan digunakan untuk yang lain ya. Oh iya Iya Pak. Pak. Kalau ketahuan, Bapak ambil nanti HP-nya. Oh iya pasti Pak. Ya, 5 menit ya, Bapak. Siapa? Mulai dari sekarang. Gusti, kerjain. Nah, kerjain yang benar ya. Iya Pak. Gampang Pak. Bapak minta kepada kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Ya, gimana? Apakah ada kesulitan? Gusti, ada kesulitan nggak? Enggak, Pak. Pak ini yang ditulis Kalau nih. Ahmad, Ada yang apa, tulis Pak? nih cuma 4 ya kan Pak? Ya, Proses pengangkatannya ya kan? di situ kan ada 4 pertanyaannya. Jadi dicari ya jawabannya. Iya Pak, di sini ada 4 pertanyaan. Nah, Leli gimana? Ada kesulitan nggak? Nggak ada Pak. Ada ya, bagus. Kau udah selesai kali? Benar ya. Udah selesai Lid? Belum. Belum. Tuh, santai aja. Saya ada 3 menitan. Gus. Udah kak? Nah, kerjain aja dulu. Pak, kemarin kita lihat Bapak di jalan Pak. Gimana? Di jalan. Bapak sama Bapak tak salah. Sama Pak Amin tak salah. Pak itu, Pak Renal. Dia kan mana? Ada jalan Sutomo tu Pak. Bapak beli es bubble kan? Ya. Salah lihat kali kamu nih. Iya. Kita kerjain nggak? Iya Pak. Kita siapa aja kerjanya. Salah lihat Pak. Kalau tunggu bapak tegur aja. Iya Pak. Ya bapak tuh deh. Kau udah bilang ya? Ya Pak. Dah saya Pak. Selesai Pak. Saya kan? Bapak Pak. Mana? Coba Pak lihat. Nah. Dah saya semua Pak. Pak Ahmad. Dah Pak. Ada Gusti. Nah. Saya. Baik. Selanjutnya Bapak akan meminta satu di antara kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Bapak minta coba Ahmad. Coba Ahmad. Ya Pak. Maju ke Pak. Maju. Nah, coba presentasikan. Kalian perhatikan ya. Ya Pak. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar itu ditunjuk oleh sahabat-sahabat Rasulullah melalui musyawarah. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab itu ditunjuk langsung oleh Khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar. Dan setelah itu Abu Bakar menanyakan pendapatnya apakah kepada sahabat-sahabatnya apakah setuju Umar bin Khattab menggantikan
saya, kata Abu Bakar, dan para sahabat setuju. Kemudian pengangkatan Utsman bin Affan ini terjadi ketika Umar bin Khattab hendak pergi ke hendak menunaikan sholat subuh, lalu ditikam oleh yang namanya Lulu'ah. Itu ketika ditikam, Umar tidak langsung meninggal, namun Umar mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, melakukan musyawarah, dan terpilihlah Utsman bin Affan. Pertanyaan, proses pengangkatan pembaiatan Ali bin Abi Thalib itu terjadi ketika perang. Lalu terbunuhnya Utsman, itu Pak. Lalu diangkatnya Ali Pak. Itu Pak. Ya, bagus. Kok salah betul Pak? Ya, ya. Berdiri dulu, Iya, Pak. belum suruh duduk. Bapak minta pendapat teman kalian dulu. Coba, Gusti, gimana tadi jawaban dari Ahmad? Apakah sudah benar? Apa kamu punya jawaban yang berbeda? Jawabannya hampir persis yang dibicarakan Bapak tadi, Pak. Ya, kamu aja perhatikan saja. Ya, bagus. Coba lihat punya kamu. Iya. Ya, baguslah ya. Iya Pak. Kalau ini gimana? Sama Pak. Sama ya? Ya Pak. Ya. Kurang lebihnya sama. Ya, betul. Jawaban Ahmad sudah betul. Berapa untuk Ahmad? Ya, silakan duduk, Ahmad. Ya, jadi seperti itu ya. Proses pengangkatan dari keempat khalifah ini. Jadi Abu Bakar yang dipilih secara bersama-sama dari kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, kalau Umar itu secara tidak langsung ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, yakni Abu Bakar, dan Utsman dipilih secara musyawarah, dan Ali itu juga musyawarah. Jadi seperti itu. Sudah jelas semuanya kan? Ya Pak. Baik. Sekarang Bapak akan melakukan post-test dari materi yang sudah kita pelajari. Sebelum itu Bapak minta kepada kalian untuk kumpulan dulu ya. Oh Pak. Kumpulan Gus. Ya, kumpulin. Mau dapat nilai enggak kamu? Sini. Ya. Bagian tidak maju jangan cemas ya, karena juga Bapak akan koreksi. Siap Pak. Nah, sekarang tutup bukunya. Enggak Pak. Tidak ada yang melihat catatan. Ya, Bapak hapus dulu ya Bapak tulisnya. Nah, sekarang Bapak akan tanyakan kepada kalian. Pertanyaan pertama, siapa khalifah yang ditunjuk pemimpin sebelumnya untuk menggantikannya sebagai khalifah? Coba Gusti, siapa? Umar, Pak. Ya, bagus. Umar ditunjuk oleh? Abu Bakar. Ya, bagus. Karena kamu memperhatikan juga ya. Pertanyaan kedua, coba jelaskan proses pengangkatan dari Abu Bakar. Ahmad, boleh ini saja dulu. Proses pengangkatan Abu Bakar. Abu Bakar melalui musyawarah Pak. Ya, apalagi? Di bait pertama di saat Bani Saidah. Ya, bagus. Terus yang kedua tuh secara umum di hadapan kaum muslimin. Ya, ingat gak pidato pertama Abu Bakar sebagai khalifah? Ingat cuma bagian jika saya berbakti taat kepada Allah, Ya, maka taati saya. Ya. Dan jika saya tidak taat kepada Allah, maka runtuhlah ketaatan kalian kepada saya. ya, bagus. Kalau Ahmad gimana? Jawaban dari Leli? Mantap Pak, sama Pak. Ya, Saya bagus ya, ya. Karena memang betul jawaban dari Leli. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, pembelajaran kita Bapak kira cukup sampai di sini saja untuk kalian. Minggu depan pelajari lagi ya materi kita. Nah, sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa penutup pelajaran. Dipimpin oleh coba Ahmad. Iya Pak. Ya. Baiklah.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, bukan tutup ya, kurang Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik, oi. Balik. Kita langsung ayo.